Halo semuanya, perkenalkan saya Logi Hidayat. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan benda kerja menggunakan SolidWorks CAM. SolidWorks CAM adalah sebuah add-ins yang tersedia pada SolidWorks yang berfungsi untuk mengenerate G-code pada proses pemesinan. Pada simulasi kali ini saya akan menggunakan benda kerja ratchet gear. Ratchet gear adalah roda gigi yang hanya dapat berputar pada satu arah saja. Dan ratchet gear ini sendiri biasa digunakan dalam permesinan serta benda-benda perkakas. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Cara yang paling pertama yaitu kita harus menyiapkan benda yang akan disimulasikan terlebih dahulu. Karena pada kali ini saya akan mensimulasikan ratchet gear, saya sudah siapkan terlebih dahulu bentuknya seperti ini. Setelah kita siapkan benda kerjanya, kita pastikan kembali bahwa add-in SolidWorks CAM sudah aktif gitu. Itu kita bisa lihat di toolbarnya. Di sini sudah ada tulisan SolidWorks CAM, berarti ini tandanya sudah aktif. Jikalau belum aktif, belum ada di sini, cara mengaktifkannya cukup mudah. Kita pergi ke bagian option yang bergambar gerigi ini, kita pilih tanda panah ke bagian bawah, kita klik, lalu kita pilih add-ins. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini kita pilih SolidWorks CAM, kita centangkan. Kalau biasanya tadi belum aktif ini belum centang, kita centang, terus kita pilih OK, seperti itu. Nanti di sini akan proses persiapan menyiapkan SolidWorks CAM-nya. Nah, setelah benda kerja sudah disiapkan serta SolidWorks CAM-nya sudah aktif, kita bisa mulai proses setting untuk simulasinya. Nah, di sini akan terjadi 3 setting. Yang pertama yaitu mesin, itu untuk memilih mesin, kemudian stock manager untuk memilih material, serta koordinat sistem untuk memilih koordinat sistemnya itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu kita setting mesin, kita double klik kiri, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, untuk simulasi kali ini saya memilih mill mesin yang ini, mill 5 axis mesin metrik. Nah, maksud saya itu. Nah, kita klik, kita pilih select. Selanjutnya kita ke tool grip. Untuk tool grip saya pilih tool grip 2 metrik. Kita klik aja, lalu kita select. Nah, kemudian untuk processor, kita pilih M5 axis tutorial. Kita klik, langsung kita pilih select. Nah, setelah mesin serta tool grip serta prosesor sudah disetting, kita pilih OK. Nah, setelah itu mesin sini sudah disetting dengan cukup baik, kita ke stock manager. Kita ke stock manager dengan double klik kiri juga. Untuk material, nah untuk material kita pilih stainless steel yang 304. Lanjutnya untuk stock tab kita pilih yang bounding box seperti ini. Setelah itu kita pilih OK. Untuk material juga sudah selesai kita setting. Kemudian untuk koordinat sistem, untuk method kita pakai user define. Kemudian untuk origin kita pilih stop bounding box vertex. Setelah kita pilih itu, kita tentukan koordinatnya. Saya memilih koordinat di bagian tengah pada permukaan atas benda kerja seperti ini. Klik di sini. Itu setelah menentukan metode serta originnya, kita pilih OK. Kemudian setelah itu kita bisa pergi ke SolidWorks CAM untuk mengekstrak machinable feature. Setelah kita mengekstrak machinable feature, akan muncul setting baru lagi di sini yaitu mill setup. Setup ini kita klik kanan, kita pilih mill part setup. Nah, di sini akan muncul ada entity, feature. Nah, feature ini ada banyak nih, ada face, perimeter, multi surface feature, serta curve feature for chamfering. Nah, untuk feature-nya kita centang semua, baik face, perimeter, multi surface feature, serta curve feature for chamfering. Nah, kemudian untuk kita kembali lagi ke entity. Untuk entity ini kita pilih ke bagian permukaan atas benda ini. Nah, karena saya ingin proses pemakanan dimulai dari atas ini, jadi saya pilih bagian sini. Setelah itu, kemudian untuk multi surface feature, untuk strategi kita ganti yang tadinya area clearance jadi fine agar proses pemakanan jadi lebih maksimal. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita pergi ke bagian default feature strategies. Nah, ini. Nah, di default feature strategies untuk fitur
untuk fitur semua ini kita centang semua. Jadi default fitur strategis yaitu untuk menganalisa gerakan-gerakan yang sekiranya kita perlukan pada proses pemakanan nanti, seperti itu. Kita apply. Setelah kita apply, kita close. Nah, selanjutnya setelah kita mengatur meal setup serta default fitur strategis, kita pergi ke generate operation plan. Kita klik, yaitu kita generate toolpath. Nah, itu kita bisa pergi ke simulasi. Untuk simulasi, kita langsung saja kita periksa terlebih dulu apakah pemakanan juga sudah cukup maksimal, seperti itu. Kita run. Pada proses kali ini akan memakan waktu cukup banyak karena pada proses ini area glitch-nya juga dibersihkan. Jadi bagian-bagian luar dari benda kerja ini juga dibersihkan. Jadi memakan waktu cukup banyak, seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Nah, sebelum kita mengenerate code, kita pastikan terlebih dahulu apakah pemakanan yang pada kali ini yang dilakukan juga sudah cukup maksimal. Cara mengeceknya itu kita ke bagian display option, lalu kita pilih show different. Nah, di sini yaitu untuk melihat kontur pada benda kerja itu sendiri. Nah, di sini mungkin untuk bagian warna hijau ini adalah bagian dari benda kerja itu sendiri. Kemudian untuk warna biru ini adalah bagian-bagian sisa dari material. Nah, ini. Nah, untuk bagian kiri ini kan sisanya sudah cukup banyak ya ini. Birunya juga cukup banyak. Jadi kita bisa mengganti pahatnya menjadi diameter lebih kecil supaya sisa yang dihasilkan juga lebih sedikit. Nah, kemudian ada area berwarna merah. Area berwarna merah ini adalah bagian yang harusnya tidak termakan. Ini artinya kan bagian permukaan sini tapi termakan. Ini bisa dikarenakan oleh panjang pahat atau panjang pahat yang terlalu pendek ataupun diameter pahat yang terlalu besar, seperti itu. Jadi nanti untuk bagian sini ini ada itu counter mill 3, berarti counter mill 3 ini kita harus edit terlebih dahulu untuk pahatnya, seperti itu. Mungkin kita pastikan lagi dengan cara kita play ulang. Nah, untuk bagian ininya kita yang tadinya N ganti jadi next tool itu. Nah, baru kita play kembali. Nah, untuk play kita cek terlebih dahulu untuk bagian rough mill 1. Rough mill 1 sudah tidak ada masalah, sudah cukup aman. Lanjut lagi ke bagian rough mill 2. Nah, kita pilih rough mill 2 nih. Di rough mill 2 ternyata terjadi proses pemakanan melebar ke sini. Berarti di rough mill 2 ini kita perlu edit pahatnya dari segi panjang serta diameternya supaya tidak memakan secara berlebihan. Oke, selanjutnya kita cek lagi untuk di counter mill 1 tidak ada masalah, aman. Kemudian ke bagian counter mill 2. Counter mill 2 ini sendiri juga. Nah, ini mungkin bagian counter mill 2 ini sisanya juga cukup banyak, jadi kita harus mungkin ubah diameternya supaya sisa-sisa dari materialnya juga tidak terlalu banyak gitu, biar dari bentuknya juga sempurna, seperti itu. Ini proses perapian. Oh, ini bagian clearance area. Mungkin kalau misalkan dari proses clearance area juga dirasa terlalu lama, bisa kita hilangkan saja untuk mempersingkat waktu itu. Langsung saja, mungkin kita sudah tahu masalahnya di bagian counter mill 1 sama rough mill 2. Jadi kita cukup centang saja, terus kita ke bagian sini. Kita lihat rough mill 2 ini pakai pahat T01 6 flat N. Kemudian untuk counter mill 2 T03 12 flat N. Nah, ini dua pahat ini kita harus edit terlebih dahulu. Cara mengedit pahatnya yaitu kita pergi ke bagian sini, tool tree. Nah, di sini tadi kan T01 6 flat N itu tuh di bagian rough mill 2. Nah, kita klik edit definition. Nah, ini.
Nah, kemudian untuk bagian mill tool terlebih dahulu, karena di sini tadinya masalahnya juga kurang panjang, jadi untuk overall length-nya kita tambahkan lagi. Ini tadi 51, kita tambah jadi 70. Kemudian untuk diameter sebenarnya kita juga perkecil biar dari sisanya juga nggak terlalu banyak, jadi 4 saja. 4. Kemudian bagian cut diameter juga kita ubah menjadi 4. Selanjutnya bagian seng diameter shoulder length ini maksud saya. Ini kita ubah aja. Tadi kan ini 70. Nah, ini maksimal 25. Berarti kini kita buat 45. Selanjutnya kita ke mill holder ini sendiri. Nah, ini kita ubah nih. Terus posturnya kita ubah. Jadi ini mungkin 50 saja. Udah sih, kita langsung oke aja. Untuk settingnya cukup itu saja. Nah, nanti secara otomatis nama akan berubah. Yang tadinya T016 flat end sekarang menjadi T014 flat end. Ini angka ini menyesuaikan diameter dari partnya itu sendiri. Kemudian selanjutnya permasalahannya ada di T0312 flat end, itu di bagian T2. Nah, ini bagian counter mill 2 ini juga cukup bermasalah untuk pemakanan gearnya kan, juga sisanya cukup banyak. Nah, kemudian kita kembali lagi ke kita edit. Kita cukup ini karena tidak ada masalah di pemakanan berlebihan, hanya sisa. Berarti untuk ini saja, berarti kita hanya mengatur diameter saja. Diameter kita ubah menjadi 6 saja. 6. Nah, oke. Udah cukup. Kita oke. Otomatis nanti nama juga berubah menjadi T036 flat end. Nah, kemudian di bagian proses. Di bagian proses ini kita untuk clear area sepertinya juga terlalu memakan banyak waktu. Mungkin kita bisa hilangkan saja supaya mempersingkat waktu. Kita delete. Yes. Oke. Setelah itu baru kita pilih lagi ke SolidWorks Cam untuk melakukan generate lagi simulasi. Kita klik. Nah, lalu kita cek terlebih dahulu apakah sudah maksimal atau belum. Nah, sudah selesai. Kita cek kembali. Oh, di sini ada merah-merah lagi nih. Ada merah-merah lagi. Jadi gitu, kita perlu edit kembali agar tidak terjadi pemakanan secara berlebihan. Kita analisa kembali dengan cara ganti ke next tool. Kita kembali ke awal. Kita play. Untuk bagian rough mill 1 aman. Kemudian lanjut ke rough mill 2. Ke rough mill 2 juga aman, tidak ada masalah. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian counter mill 1. Counter mill 1 aman juga, tidak ada masalah. Kemudian kita ke counter mill 2. Counter mill 2 kita coba lihat lagi. Nah, nggak ada masalah. Dari sisi juga tidak cukup banyak, jadi nggak apa-apa. Kemudian kita counter mill 3. Nah, di sini counter mill 3 ini jadi ada merah-merahnya nih. Nah, karena menurut saya dari proses counter mill 2 sudah cukup, menurut saya counter mill 3 nya itu dihapuskan saja, nggak apa-apa, biar juga tidak terjadi pemakanan secara berlebihan. Ini kita bagian kemana, operation tree ini. Kemudian kita pilih counter mill 3, kita klik kanan, setelah itu kita delete. Yes. Nah,
kita cek kembali lagi untuk terakhir kali agar kita pastikan kembali bahwa proses pemakanan juga sudah cukup maksimal. Oke. Nah, di sini bentuk sudah cukup sempurna dari gearnya dan tidak ada pemangkasan secara berlebihan. Berarti proses simulasi yang ini sudah cukup bagus. Berarti kita bisa generate G-code-nya. Nah, setelah ini sudah dirasa cukup bagus, untuk generate G-code kita ke bagian post proses. Kita klik. Nah, setelah itu kita menentukan file lokasinya. Ini saya pilih ke bagian dokumen saja. Ini saya namakan reset gear. Kita save. Nah, untuk mengenerate G-code-nya kita pilih play. Nah, setelah kita pilih play, kita pergi ke option. Untuk bagian open G-code file in-nya kita centang. Nah, setelah itu baru kita centang sini. Oke. Nah, di sini nanti akan menunggu membuka aplikasi lainnya. Nah, ini atau ke KMNC editornya, di sini akan muncul terkait G-code-nya. Ini ada sampai berapa baris? Ada sampai 2100. Nah, nantinya juga G-code sudah tersimpan di lokasi yang sudah ditentukan tadi. Itu. Mungkin segitu tutorial dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih.